Kita kembali lagi dengan perempuan-perempuan sempurna dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama adalah Sayyidah Asia. Dan di sini dari beliau pertama kita ingin menekankan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kalau ingin menetapkan seseorang bahwa dia adalah orang yang suada, orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah taala, maka tidak akan ada yang mampu menggugat hal tersebut. Tidak ada orang yang bisa istilahnya menyelai hal tersebut. Allah taala kalau sudah kepingin orang ini masuk dalam golongan orang-orang yang baik, maka dia akan masuk dalam golongan orang-orang baik. Seburuk apapun lingkungannya, seburuk apapun keadaannya, seburuk apapun perangai orang-orang yang ada di sekitaran mereka, tapi kalau Allah Ta'ala ingin mengistimewakan seseorang, kalau Allah Ta'ala sudah ingin memilih seseorang di antara tempat tersebut, maka terjadilah yang terjadi. Begitu juga sebaik-baik keadaan, sebaik apapun keluarga, sebaik apapun lingkungan, tapi kalau Allah Ta'ala menginginkan orang tersebut menjadi orang yang tidak baik, maka terjadilah juga yang terjadi. Seperti yang terjadi pada istri Nabiullah Lut. Istri Nabiullah Lut, suaminya seorang nabi. Bayangkan nabi, bukan cuman ustadz, bukan cuman orang alim dan lain sebagainya. Seorang Nabiullah Lut. Putri-putrinya pun semuanya juga berada di dalam keadaan yang baik, ifah dan lain sebagainya. Tapi ternyata dia dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang tidak baik, menjadi orang-orang yang celaka, maka terjadi juga yang terjadi. Itu terjadi pada diri Sayyidah Asia. Sayyidah Asia yang hidup berdampingan dengan Fir'aun selama puluhan tahun, hidup menjadi istri dari orang yang mengaku sebagai Tuhan, tapi ternyata Allah Ta'ala menginginkan beliau menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dalam kategori orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, maka ketentuannya Allah Ta'ala melebihi apapun. Nah, itu yang terjadi pada Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Hayatuha daura hauli Musa. Jadi Sayyidah Asiyah ini syarat kehidupannya dengan Nabiullah Musa. Kita mulai kehidupan Sayyidah Asiyah. Jadi kita mulai kehidupan Sayyidah Asiyah ini kalau kita melihat Fir'aun, suaminya, sosok Fir'aun ini adalah orang yang paling keji pada zaman itu. Istilahnya kalau orang sekarang pun misalkan ada orang yang jahat sekali, ketahuan jahatnya ini dan lain sebagainya, kita akan menyebut dia sebagai Fir'aun. Seperti Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut kepada Abu Jahal. Rasulullah SAW mengatakan kullu nabiyyin Fir'aun, likulli nabiyyin Fir'aun. Setiap nabi itu punya Fir'aun zamannya. Wa Fir'aunu ummati Abu Jahal. Sedangkan Fir'aun dari umatku adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umatnya Rasulullah SAW. Bahkan di akhir hayat Abu Jahal, dia mengatakan kepada orang yang membunuhnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, balligh salami ila Muhammad, sampaikan salamku kepada Muhammad, ana aduhu fid dunya wal akhirah, aku adalah musuhnya dia di dunia sampai di akhirat. Berarti kan sebenarnya beriman dia dengan hari akhirat. Berarti kan dia tahu kalau setelah kematian ini masih ada kehidupan lagi. Tapi karena kesombongannya, tapi karena tertutupnya hati Abu Jahal, maka dia tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah itu disampaikan, maka Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Likulli nabiyyin Fir'aun. Setiap nabi itu mempunyai Fir'aun. Fir'aun ini jadi bisa dikatakan ibaratnya orang penghalang dari dakwahnya Nabi yang paling besar, istilahnya seperti itu. Wa Fir'aunu ummati Abu Jahal. Sedangkan Fir'aunnya umatku adalah Abu Jahal. Dan dari sini juga menjadi pembelajaran bagi setiap pendakwah, bagi setiap orang yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW, mengikuti jejaknya Nabi untuk mengemban dakwahnya Nabi, mensyariatkan agama, mensyariatkan umat dan lain sebagainya, maka pasti di tempat tersebut ada Fir'aun. Maka pasti ada penghalang-penghalangnya. Kalau nggak mau ada penghalang, nggak mungkin. Istilahnya ini sunnatullah. Ini adalah ketentuannya Allah Ta'ala. Setiap orang baik, setiap orang yang mau mengajarkan atau membawa beban syariat, membawa beban agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada penghalangnya.
Jadi pasti ada penghalangnya. Nabi Muhammad manusia tersempurna saja dikasih penghalang. Dan semakin tinggi kedudukan seseorang di dalam berdakwah, semakin besar juga Fir'aun yang dihadapi. Jadi seperti itu. Juga jadi banyak Fir'aun zaman now juga ya. Betul. Fir'aunnya lebih banyak sekali sekarang. Jadi Fir'aun di Nabi Musa lawannya Fir'aun. Istilahnya Nabi Musa lawannya adalah Fir'aun. Dan kalau kita lihat Fir'aun ini agak unik istilahnya. Dia adalah seorang raja, ya kan? Punya kekuasaan, punya bawahan yang bukan cuman dari golongan manusia-manusia biasa saja, tapi karena pada zaman itu adalah zaman di mana orang-orang istilahnya mereka mengidolakan atau yang ngetren pada waktu itu adalah profesi sebagai seorang penyihir. Profesi sebagai seorang penyihir. Makanya kalau kita lihat mukjizatnya Nabi Musa ini lebih seperti sihir-sihir, ya kan? Kalau misalkan mereka melemparkan tali temali mereka, melemparkan tongkat-tongkat mereka, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular. Maka dilempar tongkatnya Nabi Musa dan berubah menjadi ular yang lebih besar dibandingkan mereka dan memakan semua ular-ular dari penyihir-penyihir tersebut. Lalu Nabi Musa memasukkan tangannya ke dalam sakunya, maka keluar dalam keadaan putih dan juga bersinar. Ini kan seperti sihir kan? Jadi seperti sihir. Maka Allah Ta'ala menyesuaikan mukjizat para nabi itu sesuai dengan keadaan umat pada zaman itu. Nabi Musa dikasih hidayah, dikasih mukjizat oleh Allah Ta'ala berupa sihir. Sedangkan Nabi Isa hidup di zaman di mana mereka profesi yang paling unggul waktu itu adalah dokter. Jadi orang yang paling bisa menyembuhkan penyakit yang ini dan lain sebagainya, mereka dianggap orang yang paling wah seperti itu. Maka mukjizatnya beliau adalah menghidupkan orang yang mati. Mana ada dokter sepintar-pintarnya dokter, mampu apa tidak mereka menghidupkan orang yang mati, atau bikin orang yang buta bisa melihat lagi, orang yang tuli bisa mendengar lagi. Ini mukjizatnya Nabi Allah Isa. Dan Allah memberikan itu sesuai dengan porsi yang kalau kita secara akal gitu ya, luar biasa Allah sampai sebegitunya gitu. Betul. Sedangkan Nabi Muhammad SAW dikasih karunia oleh Allah Ta'ala, mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quran. Kenapa? Karena profesi yang paling ngetren pada zaman itu adalah para penyair. Orang-orang yang mampu merangkai kata-kata yang sedemikian indah, maka mereka mempunyai gaji paling tinggi. Para pujangga-pujangga itu sangat diidolakan pada waktu zamannya Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala dengan kemampuan atau dengan kata-kata yang terindah melampaui seluruh kata-kata dari para pujangga-pujangga tersebut. Ini Fir'aun. Jadi Fir'aun ini uniknya di mana? Jadi dia adalah seorang raja dan dia mengklaim dirinya sebagai seorang Tuhan. Tapi di satu sisi karena pengaruh dari Tuhan, karena pengaruh dari paranormal yang ada di sekelilingnya yang mengatakan bahwasanya wahai Fir'aun, kejayaanmu ini akan habis. Jadi kekuasaanmu ini akan habis di tangan seorang anak laki-laki Bani Israel yang akan lahir, bukan sudah lahir, akan lahir, yang nanti akan lahir dari kaummu sendiri yaitu Bani Israel. Di satu sisi dia mengaku menjadi Tuhan tapi takut sama anak kecil yang masih baru akan lahir. Karena itu ada kebijakan bunuh bayi laki-laki. Betul. Gitu ya. Akhirnya keluarlah undang-undang itu, keluarlah fatwa yang sangat tidak masuk akal tersebut, yaitu fatwa di mana anak laki-laki yang lahir pada tahun ini bunuh semuanya. Dan anak laki-laki yang lahir pada tahun berikutnya tidak dibunuh. Laki-laki yang lahir tahun berikutnya lagi tidak dibunuh, begitu seterusnya. Jadi fatwa itu hadir setelah ada ancaman. Betul. Bahwa ada bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan membunuhmu. Itu betul. Ya berarti. Iya, keluarnya dari situ. Ada yang mengatakan dari jadi mimpi. Sebelum itu nggak ada kebijakan itu. Tidak ada. Jadi ada yang mengatakan dari mimpi. Beberapa orang penyihir yang mengatakan kalau kerajaan Fir'aun ini akan runtuh karena ada seorang bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Sebagian lagi mengatakan bahwa sesungguhnya itu adalah karena ramalan-ramalan dari istilahnya para paranormal yang ada di sekeliling Fir'aun waktu itu, akhirnya keluarlah fatwa tersebut. Dikatakan Nabi
Allah Harun atau kakak dari Nabi Isa lahir di tahun di mana Nabi Isa tahun di mana peraturan itu anak laki-laki tidak dibunuh. Sedangkan Nabi Musa lahir di tahun di mana bayi-bayi pada waktu itu diperintahkan untuk dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wahai Isa, wahai Musa, wahai Muhammad. Jadi ini cerita kepada Nabi Muhammad tapi mengibaratkan tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa waktu itu. Wa idh najjaynakum, wahai Musa, ketika kami selamatkan engkau. Ketika kami selamatkan engkau dari apa? Dari keburukan yang kebijakan Fir'aun. Ketika itu orang yang dijadikan mata-mata oleh Fir'aun adalah at-tabibat atau bidan-bidan perempuan, bidan-bidan, dukun-dukun lahir dan lain sebagainya. Mereka semuanya ada pertemuan khusus dengan Fir'aun setiap waktu untuk melaporkan siapa saja orang-orang tahun ini yang hamil. Yang diperkirakan akan melahirkan tahun ini, yang akan diperkirakan lahir tahun berikutnya dan lain sebagainya, harus melaporkan. Kalau sampai ketahuan mereka menyembunyikan orang-orang yang hamil, maka mereka yang akan dibunuh. Jadi bidan-bidan tersebut yang akan dibunuh. Sedangkan perempuan-perempuan itu pun jadi umatnya atau kaumnya Bani Israel itu sampai di para prajurit itu yufattishun. Jadi ngecek sendiri ini orang hamil beneran apa enggak setiap kali. Jadi setiap kali ada perempuan perutnya agak besar, dicek ini hamil apa enggak, ini sampai seperti itu. Dari inayah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada ibunda Nabiullah Musa. Ibunda Nabi Musa ini namanya Yohanna. Jadi Yohanna ini hamil. Jadi pertama beliau ini hamil Nabiullah Harun, tapi lahir di tahun di mana tidak diperintahkan untuk dibunuh. Sedangkan ketika hamil Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya kehamilan Yohanna ini tadi tidak tampak sama sekali. Jadi walaupun beliau hamil, tapi kalau orang melihat secara kasat mata nggak seperti orang hamil, nggak kelihatan sama sekali. Ini perlindungan Allah Ta'ala kepada Yohanna, karena memang Allah Ta'ala ingin menyelamatkan bayi tersebut. Allah Ta'ala ingin tidak ada orang yang tidak akan sampai tersentuh dari kebijakan Fir'aun tersebut. Subhanallah, yang baik. Kita jeda dulu dan kita akan ada di session terakhir setelah ini.